Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan. Nama saya Fajrina Nurul Istiqomah dari Prodi Teknik Konstruksi Bangunan Gedung Politeknik Pekerjaan Umum dengan NIM 203038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bahan bangunan, tentang batuan. Mari saya perlihatkan. Ya, bahan bangunan batuan disusun oleh saya sendiri, yaitu Fajruna Nurul Istiqomah dengan NIM 203038 dengan dosen Bapak Julmadian Abda STMT. Jadi batuan itu memiliki sebuah pengertian dan siklus, klasifikasi, tujuan pengujian, syarat, mutu, lalu ada sifat. Untuk subbab yang pertama yaitu pengertian. Jadi batuan itu adalah benda padat terbentuk secara alami dari mineral. Lalu batuan itu mengalami siklus yang dinamakan siklus batuan atau rock cycle. Dalam siklus itu terdapat batuan berdasarkan proses pembentukannya, ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Lalu untuk siklus batuan, jadi siklus batuan itu yang pertama berawal dari magma. Magma itu akan keluar dan mengalami pembekuan menjadi batuan beku. Lalu batuan beku itu akan mengalami pelapukan dan menjadi batuan sedimen. Jadi pelapukan ini akan mengalami pengendapan itu di laut dan di daratan atau di tempat yang rendah pokoknya. Lalu batuan sedimen ini akan mengalami menerima tekanan dan panas bumi, lalu menjadi batuan metamorf. Lalu kembali lagi menjadi magma. Jadi batuan metamorf ini meleleh lalu menjadi magma. Lalu selain itu, batuan beku itu bisa langsung menjadi batuan metamorf apabila batuan beku itu langsung menerima tekanan dan panas dari bumi. Jadi ini gambar siklusnya. Jadi siklus itu terus menerus ya, tidak putus dari awal sampai akhir, nanti kembali lagi. Gitu. Lalu untuk sebab yang selanjutnya itu klasifikasi. Untuk klasifikasi yang pertama yaitu batuan beku. Jadi batuan beku itu batuan yang berasal dari magma yang keluar dari permukaan bumi yang mengalami proses pembekuan. Berdasarkan magma yang keluar itu batuan beku dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku dalam atau plutonik. Itu terbentuknya dari proses pembekuan magma di bawah permukaan bumi. Contohnya sianit, granit, diorit, dan gabbro. Lalu yang kedua itu ada batuan beku luar atau batuan beku vulkanik. Itu terbentuk karena proses pembekuannya itu di permukaan bumi. Contohnya lipari, trasit, desit, andesit, dan basalt. Lalu yang ketiga itu ada batuan beku korok, yaitu terbentuk dengan proses pembekuannya itu dekat dengan lapisan kerak bumi. Contohnya porfir granit, porfir diorit, dan ordinit. Ya, ini contoh gambarnya dari batu apung sampai liparit. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu batuan sedimen. Jadi pengertian dari batuan sedimen itu adalah batuan beku yang mengalami pelapukan lalu mengendap di daerah yang lebih rendah, yaitu tadi lautan dan daratan. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu batuan sedimen klastik. Jadi itu batuan yang mengalami pelapukan atau erosi pecahan batuan atau mineral. Jadi susunan dan warnanya sama dengan batu aslinya. Jadi ini itu batu yang endapannya itu sama dengan batu yang sebelum pelapukan itu. Jadi apabila batu aslinya berwarna kuning, terus nanti batuan endapan pecahan itu akan berwarna sama.
Itu contohnya itu batu konglomerat, batu breksi, dan batu pasir. Lalu yang kedua ada batuan sedimen kimiawi, terbentuknya dari proses kimia. Contohnya yaitu garam yang berada di laut, pantai gitu ya. Lalu ada batuan sedimen organik atau batuan sedimen biogenik. Itu terbentuk karena adanya sisa makhluk hidup yang mengalami pengendapan di tempat tertentu. Contohnya batu karang, lalu ada fosfat. Jadi ini contoh gambar dari batu sedimen, dari batu pasir, shell, batu garam, kapur. Lalu yang klasifikasi ketiga itu ada batuan metamorf atau melihan. Jadi pengertiannya yaitu batuan sedimen yang telah menerima tekanan dan panas bumi, lalu menjadi batuan metamorf. Lalu nanti batuan metamorf itu nanti akan meleleh dan kembali menjadi magma. Gitu. Lalu untuk proses pembentukannya, batuan metamorf itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu batuan metamorf kontak atau termal, terbentuk karena adanya pemanasan atau peningkatan suhu karena intrusi magma. Jadi intrusi magma itu adalah peristiwa naiknya magma uh, uh, yang masuk di antara batuan tapi tidak sampai ke luar permukaan bumi. Contohnya yaitu batu marmer. Lalu yang kedua itu ada batuan metamorf atau batuan metamorf dinamo, yaitu terbentuk karena adanya tekanan yang besar disertai pemanasan dan tumbukan. Contohnya ada batu sabak, ada batu bara. Lalu yang ketiga ada batuan metamorf thermal pneumatolik, ya terbentuk karena adanya zat-zat tertentu yang memasuki batuan yang sedang mengalami metamorfosis. Contohnya yaitu batu zamrud, permata, dan topas. Ya ini untuk contoh-contoh gambarnya. Lalu yang selanjutnya itu ada sifat fisik dan sifat mekanik batuan. Yang pertama itu ada sifat fisik. Sifat fisik itu adalah sifat yang sifat yang ya di dalam batu itu, bahan itu sendiri gitu. Jadi sifat yang pertama yaitu sifat yang pertama itu mempunyai kuat tekan dan kuat lentur yang tinggi. Lalu batuan itu keras dan tidak mudah hancur. Lalu daya serap air itu relatif kecil atau rendah. Lalu tahan terhadap pengaruh cuaca dan tahan terhadap keausan. Lalu untuk sifat mekanik, jadi sifat mekanik itu sifat yang terpengaruh dari luar seperti gaya. Gitu. Jadi sifat mekanik yang pertama yaitu kuat tekan uniaksial, lalu kuat tarik tak langsung, cepat lambat gelombang ultrasonik, kekuatan batuan di lapangan, kekuatan geser tegangan, lalu kekuatan batuan triaksial. Jadi ini subbab selanjutnya yaitu syarat mutu batuan untuk bangunan. Jadi pasti diperhitungkan gitu. Jadi ini ada sifat-sifatnya, berdasarkan sifatnya, mutu itu berdasarkan dari sifatnya. Lalu ada jadi batuan itu untuk pondasi bangunan, untuk berat, sedang, ringan. Lalu untuk tonggak dan batu tepi jalan. Lalu untuk penutup lantai dan batu hias. Jadi semua ini seperti batasan gitu, agar tidak seperti ini. Yang jelas itu batu itu tidak boleh cacat dan retak. Lalu untuk selanjutnya yaitu tujuan pengujian batuan. Yang pertama itu ada analisa petrografi. Ini secara mikroskopis itu untuk mengetahui jenis, tekstur, struktur, komposisi mineral, dan nama batuan. Ini berdasarkan SNI nomor 134175/1996 tentang penyiaran sayatan tipis contoh batuan dan mineral untuk analisis petrografi. Lalu ada analisis kimia yaitu untuk mengetahui komposisi kimia batuan. Lalu ada analisis difraktometer sinar X. Lalu ada analisa besar butir
yaitu tercantum dalam SNI nomor 194177 tahun 1996 tentang syarat mutu ayakan untuk pengujian ukuran butiran. Lalu ada analisa berat jenis yaitu atau bulk density. Lalu untuk selanjutnya ada pengujian daya serap air pada batuan, lalu ada pengujian ketahanan batuan terhadap pelapukan. Lalu ada pengujian ketahanan batuan terhadap keausan. Itu menggunakan mesin Los Angeles ya. Lalu terakhir ada pengujian kuat tekan bebas. Itu untuk mencegah kerusakan konstruksi yang tercantum dalam SNI nomor 6168 tahun 2016 tentang metode uji kuat tekan uniaksial in situ untuk menentukan sifat deformasi dan kekuatan batuan lemah. Jadi untuk kesimpulannya, jadi batuan itu adalah benda padat yang terbentuk secara alami dari mineral. Lalu batuan itu mengalami siklus batuan atau rock cycle. Lalu batuan itu berdasarkan proses pembentukannya dibedakan menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Lalu batuan itu memiliki sifat fisik dan sifat mekanik, dan batuan itu memiliki syarat mutu agar dapat digunakan untuk bangunan, ya agar tidak beresiko saat untuk membangun. Lalu yang terakhir itu batuan itu diuji dan ada tujuannya berdasarkan SNI. Ya, terima kasih. Dan itu sedikit penjelasan dari saya tentang batuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.